Salam, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas anugerah-Mu yang senantiasa membimbing kehidupan kami. Kami masuk dalam tahun yang baru ini, hari kedua. Kami kembali bersekutu, memuji memuliakan Allah Bapa di sorga. Karena Engkau berkuasa, Engkau besar, Engkau melingkupi kehidupan kami. Kami muliakan nama-Mu. Kami bersorak demi untuk kebesaran nama Tuhan, sembari mau mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita dalam hari Minggu pertama di tahun yang baru ini terambil dari Mazmur 104 yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan firman Tuhan demikian. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbang-Mu dan memberkati anak-anak-Mu di antara-Mu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerah-Mu dan menyenangkan Engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segenap firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun biru seperti abu. Ia melebarkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini bentuknya disebut berbentuk himne, pujian untuk memuliakan, membesarkan nama Allah Bapa di sorga. Mengapa? Itu pertanyaannya. Karena Allah lewat orang-orang tertentu, orang-orang penguasa seperti Nebukadnezar, seperti Raja Kores, dilibatkan Allah untuk memproses hidup iman bangsa Israel. Dan kini mereka pulang kembali dari perbudakan Babel, pergi kembali ke Yerusalem, tinggal di tempat nenek moyang mereka di bait Allah, bersekutu menyembah Tuhan kembali, dan mereka senang. Oleh karena itu, pemazmur ini mengajak semua halayak orang Israel, orang percaya, hingga kita sebagai orang Israel yang baru, orang Yahudi yang baru, yang dicangkokkan dalam nama Yesus Kristus, menjadi orang-orang yang percaya anak Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus. Kita diarahkan untuk tetap melihat kembali bagaimana Allah kembali meneguhkan, menguatkan kita. Seperti dulu Yerusalem yang dikatakan palang pintunya telah terbongkar, telah habis-habisan dirusak, dan kini kembali Allah memperbaharuinya menjadi kuat dan sejahtera. Itu yang dikatakan firman Tuhan pertama. Mengapa kita diajak oleh pemazmur memuji memuliakan nama Tuhan? Karena Allah aktif kembali menjaga, mengokohkan palang pintu, menjaga umat itu dari bahaya-bahaya yang mengancam. Bukan hanya itu, gandum yang terbaik, makanan yang terbaik, kesejahteraan secara fisik Allah jamin. Dalam nama Yesus menghadirkan itu dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus Raja untuk semua bangsa, menjamin kehidupan jasmani kita, asal saudara dan saya mau bekerja keras. Allah mempertemukan yang terbaik, mensejahterakan hidup jasmani dan rohani kita. Bagian kedua dikatakan dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-18 bahwa Allah itu menyampaikan firman-Nya dengan cepat. Turun hujan, mencairkan batu es. Begitu cepat Allah itu mengatakan sesuatu lewat firman-Nya yang berkuasa, dan semua terproses menjadi apa seperti yang dikatakan oleh inti firman Tuhan. Dan itu kembali yang dilihat oleh umat yang percaya yang terjadi di tengah-tengah lingkungan dunia mereka. Sekalipun kebiasaannya tidak ada salju di tengah-tengah mereka, tapi kala itu turun kembali dan Allah menciptakan itu,
Barangkali di tengah-tengah kehidupan saudara juga banyak hal yang tidak lazim, tapi bisa terjadi dibuat oleh kuat kuasa Allah. Mari kita muliakan, kita besarkan namanya. Kita angkat puji-pujian kepada Allah yang terus-menerus bekerja. Demikian cepat dan terrealisasi di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu bagian terakhir ayat 19 sampai 20. Allah dalam nama Yesus memperlihatkan bahwa hukumnya berlaku di tengah-tengah bangsa Israel kepada anak-anak keturunan Yakub. Saudara dan saya keturunan Yahudi yang baru dalam nama Yesus. Oleh karena itu hukum Allah, hukum kasih Allah, hukum kasih yang membawa keselamatan yang dari Allah dalam nama Yesus ikut serta melingkupi berlaku dalam kehidupan kita. Itu menjadi kebahagiaan orang-orang percaya. Dikatakan bahwa firman Tuhan adalah ketetapan dan hukum. Firman Tuhan dan hukum yang berlaku itu memperlihatkan kedekatan, keeratan antara Allah dengan umat pilihannya. Umat pilihan itu semua orang yang percaya tanpa ada yang disingkirkan. Sama seperti saudara dengan saya, karena kita umat Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa mengajak kita memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Melihat Allah yang dekat melalui cinta kasih, aturan, firman-Nya yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau imanen, dekat dan akrab bersama kami. Lewat anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus yang menjadi manusia. Itu kesukaan kami. Hukum-Mu juga berlaku buat kami, yakni hukum cinta kasih yang cepat memproses yang indah, yang baik dan yang benar, yang membuat kami akrab kepadamu. Jadilah demikian dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.